Jadi ada yang sudah sholat tapi dinilai belum sholat. Ini tentu jadi muhasabah, evaluasi, renungan bagi kita, ya. Boleh jadi kita menyangka sudah sholat, padahal dinilai oleh Nabi, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya belum sholat. Khawatir begini, usia kita sudah di atas 40, sudah di atas 50, sudah beratus-ratus, beribu-ribu, berjuta-juta kali kita sholat, dan kita merasa saya sudah sholat, tapi dinilai oleh Allah dan Rasulnya, sebab kamu belum sholat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ghafur, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa tidak henti kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini, dari semenjak kita dilahirkan hingga detik ini, Allah tidak pernah berhenti mengucurkan segala nikmatnya kepada kita, terutama nikmat yang paling besar di dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Juga nikmat-nikmat lain yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu, taufik dan hidayah, dan juga nikmat rezeki tentunya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang terus bersyukur, dan juga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan senantiasa kekuatan, kemampuan untuk kita terus menjaga dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersilah, semoga senantiasa terlimpah, tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada keluarganya, pada para sahabat, para tabiin, para tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya. Yang mudah-mudahan kita semua yang tergabung di dalam majelis ini dimudahkan Allah, digolongkan Allah menjadi umat yang istiqomah dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini Allah takdirkan kita kembali dimudahkan untuk dapat bersama-sama melaksanakan, bergabung di dalam sebuah kajian ilmu yang dilaksanakan Masjid Asy-Syifa, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Saya bersyukur dan sangat berterima kasih sekali pada Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, pada para guru besar dan juga terus pada Ketua DKM Prof. Suharsa, yang alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun saya pribadi alhamdulillah sudah tidak bertugas di Fakultas Kedokteran, namun masih diberikan amanah untuk senantiasa dapat berkontribusi, beramal baik tentunya, mudah-mudahan beramal soleh di Masjid Asy-Syifa yang tentu saja sangat saya cintai. Alhamdulillah, terima kasih, syukur jazakallah dan kasiron. Semoga kegiatan Masjid Asy-Syifa senantiasa terus memberikan tebaran manfaat, tidak hanya bermanfaat untuk di lingkungan Fakultas Kedokteran Unpad saja, tapi tentunya di lingkungan Universitas Padjadjaran dan juga di lingkungan para alumni, keluarga besar Masjid Asy-Syifa juga, dan juga keluarga besar Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat yang Allah takdirkan memiliki link akses Zoom untuk dapat bergabung dalam kajian ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Juga tidak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru-guru kita, para asatid, para ulama yang senantiasa hadir bersama kita di dalam kajian ini, menyampaikan ilmunya untuk kita semua yang manfaatnya sangat luar biasa. Alhamdulillah, begitu banyak perubahan yang ada pada diri saya pribadi, alhamdulillah, terkait dengan kegiatan-kegiatan di Masjid Asy-Syifa ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga amal-amal para guru kita senantiasa menambah timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Juga terima kasih yang sebesar-besarnya pada para jamaah sekalian yang senantiasa menantikan dilaksanakannya kegiatan rutin ini yang setiap Ahad malam, yang menantikan kegiatan yang sangat baik ini. Saya pribadi juga sangat menantikan, alhamdulillah. Saya saat ini tugas di Jakarta, di Universitas Padjadjaran atau perwakilan Jakarta. Terus terang sangat menantikan kegiatan Masjid Ashifa yang dilaksanakan setiap harinya. Walaupun memang kangen juga saya ingin turut hadir dalam kajian Bada Duhur ya, yang di Masjid Ashifa saat ini hampir setiap hari dilaksanakan kembali. Ya, terhenti pada saat pandemi dan lahirlah alhamdulillah kegiatan yang luar biasa ini, yaitu kajian online Masjid Ashifa yang sudah 3 tahun berjalan. Alhamdulillah, semoga rentang waktu yang sangat tidak sebentar ini senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih juga. Alhamdulillah, semoga kegiatan ini menjadi menambah ilmu, menambah amal, juga menambah juga tentunya keimanan atau takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita buka kegiatan pada malam yang sangat baik ini dengan kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang akan dikaji pada malam hari ini, tentunya merupakan sebuah tema yang sangat luar biasa, yang mungkin jarang dibahas di dalam beberapa kajian-kajian umum barangkali. Namun ternyata ini adalah sebuah tema yang sangat esensial. Saya selama ini ketika selalu kalau dengan Ustaz Ihsan, Padi temanya apa? Abi ada berpikir keras, ada temanya apa ya? Yang setelah saya berpikir, mencoba searching materi, ternyata alhamdulillah qadarullah Allah mungkin mengirimkan hidayahnya kepada kita semua. Ini tema yang sangat penting, yang sangat esensial, adalah kegiatan ibadah yang mungkin sudah puluhan tahun kita laksanakan. Dan perintahnya juga cukup populer di antara kita semua. Mungkin kita sering mendengar ayat-ayat Quran tentang sholat. Dan juga saya juga sering mendengar di dalam surat Al-Mu'minun, di mana pahala surga diwariskan kepada orang-orang yang beramal soleh. Dan urutan pertama adalah diberikan kepada alladzina hum fi sholatihim khusyi'un, yaitu orang yang beriman yang beruntung itu adalah orang yang sholatnya khusyuk. Lalu di dalam surat Al-Baqarah saya juga pernah mendengar bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya sabar itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, yang akan dibahas pada malam hari ini adalah terkait dengan reward yang Allah berikan melalui sholat yang Allah perintahkan kepada kita. Rewardnya luar biasa, surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Allah akan merubah hidup kita dengan menolong kita melalui sholat kita. Dan juga Allah mengingatkan bahwa nanti di yaumil akhir itu yang akan dihisab pertama kali urusan kita itu adalah sholat kita. Di saat sholatnya baik, maka insya Allah semuanya baik. Dan sebaliknya, semuanya akan kacau balau di saat sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya sholat yang baik adalah sholat yang khusyuk yang sering kita pakai. Dan bagaimana khusyuk dalam sholat itu, dan sejauh mana perhatian kita, perjuangan kita untuk menjadikan sholat kita itu khusyuk, sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga malam ini menjadi evaluasi untuk saya pribadi dan juga untuk kita semua tentunya di dalam menjalani kehidupan, di mana setiap hari kita menjalankan sholat minimal 5 kali sehari sebanyak 17 rakaat dalam waktu-waktu tertentu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan tentu itu harus khusyuk. Dan semoga malam ini menjadi wasilah untuk kita semua. Semoga apa yang akan dipaparkan oleh Ustadz Ihsan untuk kita menyerap di dalam sanubari kita, dan Allah takdirkan kita untuk dimudahkan untuk memahami dan juga bisa mengamalkannya tentunya. Baik, itu saja mungkin pembukanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Silakan sebelum dimulai kepada Ustadz Ihsan juga teman para jamaah sekalian, silakan disiapkan barangkali mushaf Quran, alat tulis, kertas oret-oret barangkali, karena ini tema yang sangat luar biasa. Dan nanti silakan di waktu diskusi pada pukul 9 nanti, jika Ustadz setelah selesai menyampaikan materinya, silakan diajukan pertanyaan. Jadi saya menghimbau kepada jamaah sekalian dimohon agar tidak menuliskan pertanyaan dulu. Nanti setelah guru kita selesai menyampaikan paparannya, baru kita ajukan pertanyaannya. Dan juga seandainya Ustadz jika nanti karena ini tema kajian yang sangat penting, boleh untuk
bersambung juga Ustaz seandainya tidak cukup. Baik, langsung saja pada guru kita, Ustadz Nur Ihsan Jundullah LC, waktu dan medianya kami persilakan, mangga Ustadz. Baik, atur nuhun Pak Adri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi ta'atihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, mudah-mudahan malam hari ini semua sehat walafiat. Yang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang persiapan berangkat haji, mudah-mudahan dimudahkan persiapannya, dilancarkan perjalanannya, mabrur hajinya, selamat pulang ke Indonesianya insyaallah. Dan yang belum berangkat mudah-mudahan dimudahkan rizkinya insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, suri tauladan terbaik dalam segala hal. Dalam salatnya beliau adalah contoh dan kita diperintahkan mencontoh beliau. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku salat. Beliau teladan dalam ibadah, beliau juga teladan dalam akidah, beliau teladan dalam segala-galanya. Dalam marahnya beliau teladan, dalam senyumnya juga beliau teladan. Dalam sedihnya beliau teladan, dalam bahagianya juga beliau teladan. Dalam perangnya beliau teladan, dalam damainya juga beliau teladan. Menjadi pekerja beliau teladan, menjadi pebisnis pengusaha beliau juga teladan. Menjadi rakyat beliau teladan, menjadi pejabat beliau juga teladan. Mudah-mudahan kita diberikan bimbingan oleh Allah untuk terus meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau semua perintah di dalam agama itu diturunkan dari langit, perintah salat itu justru diambil dari langit langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perintah Jibril yang turun ke bumi, kecuali perintah salat fardu 5 waktu, Rasulullah yang langsung mengambil perintah itu naik ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya, salat ini bukan sesuatu yang biasa, amal yang paling istimewa karena jadi syarat utama masuk ke surga setelah kita bersyahadat. Rekrutmen ahli surga, kalau bahasa perusahaan mungkin begitu ya. Rekrutmen ahli surga, interview yang pertamanya adalah tentang salat. Lulus checklist salatnya, insya Allah lebih mudah untuk masuk ke dalam surganya. Dan kalau ibadah yang lain, setidaknya ibadah yang ada dalam rukun Islam, ada yang bisa gugur kalau tidak mampu. Seperti haji yang tidak mampu, tidak wajib. Gugur kewajibannya. Seperti zakat, bagi yang tidak mampu, gugur kewajiban zakatnya. Seperti saum, kalau tidak mampu, bisa digantikan dengan baik qadha, diganti waktunya, atau fidyah, diganti dengan memberi makan. Hanya salat yang tidak gugur saat tidak mampu. Kalau tidak mampu berdiri dengan duduk,
Kalau tidak mampu duduk, dengan tiduran. Tidak mampu tiduran, ya dengan mata. Tidak mampu dengan mata, dengan hati, dengan isyarat. Dengan hati, dengan isyarat juga tidak mampu. Nah, artinya berarti sudah waktunya untuk disolatkan. Gitu. Sampai titik terakhir, solat itu masih tetap harus dikerjakan. Tidak berkaitan dengan istitoah kemampuan sehingga diganti atau digugurkan, gugur kewajibannya, atau tidak bisa diganti dengan ibadah yang lainnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi ada hal yang paling penting dalam sholat, karena bukan hanya sekedar mengerjakan sholat yang akan jadi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting dalam sholat itu adalah kekhusyuannya. Inilah yang kemudian jadi tema kita pada malam hari ini, karena yang akan ditanya nanti oleh Allah bukan sekedar sholat atau tidak, tapi apakah sholatnya itu jadi pahala atau tidak. Karena ada yang sholat, ini kita akan mulai dengan satu kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sholat tapi belum sholat. Gitu. Kalau ditanya sudah sholat, sudah. Tapi dinilai oleh Nabi belum. Kalau dikerjakan, sudah dikerjakan. Tapi apakah sudah dikategorikan sudah sholat? Kata Nabi belum. Gitu. Hadisnya seperti ini. Bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Nabi masuk masjid, kemudian beliau duduk di masjid memperhatikan para sahabatnya yang masuk ke dalam masjid. Kemudian datang laki-laki masuk ke masjid dan salat. Fadakhala rajulun fasalla. Dan Nabi memperhatikan, menyaksikan, memantau, menilai salat orang tersebut. Salat sahabat ini tidak disebutkan siapa nama sahabatnya. Fadakhala rajulun fasalla, kemudian datang seseorang masuk ke dalam masjid dan dia salat. Redaksinya fasalla, dan dia salat. Tsumma jaa fasallama 'alan nabi. Selesai salat, mendekati Rasul, kemudian mengucapkan salam. Dijawab salamnya oleh Nabi, waalaikumsalam. Tapi setelah itu kata Nabi, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, salat lagi, sebab kamu belum salat. Jadi ada yang sudah salat, tapi dinilai belum salat. Ini tentu jadi muhasabah, evaluasi, renungan bagi kita. Ya, boleh jadi kita menyangka sudah salat, padahal dinilai oleh Nabi, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya belum salat. Khawatir begini, usia kita sudah di atas 40, sudah di atas 50, sudah beratus-ratus, beribu-ribu, berjuta-juta kali kita salat, dan kita merasa saya sudah salat, tapi dinilai oleh Allah dan Rasulnya sebab kamu belum salat. Ini yang kita khawatirkan. Pergi ke akhirat, pulang kepada Allah, dihisab, kita merasa sudah salat, ternyata dalam catatan belum salat. Ini yang paling mengerikan. Sudah dikerjakan, tapi dinilai belum mengerjakan. Irji, kalau begitu, pulang. Di dunia, selama masih ada waktu, mengulang salat masih bisa. Tapi kalau sudah di akhirat, kita nggak bisa pulang lagi ke dunia untuk salat. Nggak perlu, tidak ada salat lagi nanti di akhirat. Untuk jadi harga surga ya. Irji fasalli, fa innaka lam tusalli. Ulangi salatnya. Karena engkau belum salat. Karena diperintahkan oleh Nabi, sahabat itu kalau sudah disuruh tidak banyak tanya. Tidak seperti Bani Israel, kalau disuruh kerjakan langsung. Bani Israel disuruh untuk menyembelih, mereka tanya dulu. Gitu. Ini sapi yang harus disembelihnya yang bagaimana? Yang warnanya apa? Yang ukurannya bagaimana? Gitu, belinya di mana? Carinya di mana? Banyak pertanyaan, bahkan akhirnya mempersulit diri mereka sendiri. Ada perintah, kerjakan. Itu para sahabat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami kerjakan. Dia langsung salat.
2 kali sholatnya. Selesai sholat, fasalla, thumma ja'a fasallama. Kemudian setelah sholat, dia datang lagi ke Rasulullah, mengucapkan salam lagi. Ini jadi dalil bahwa mengucapkan salam setelah sholat itu pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita selesai sholat kemudian mengajak salam, menyapa orang yang ada di sebelah, itu bukan sesuatu yang haram hukumnya, karena hadis ini bisa menjadi landasannya. Selesai sholat ke Rasulullah, kemudian menyapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Diwajibkan juga tidak, begitu ya. Dilarang juga jangan. Karena prakteknya pernah terjadi selesai sholat, kemudian mengucapkan salam. Ya walaupun selesai sholat kita mengucapkan salam, tapi mungkin salamnya berbeda. Tidak perlu dijawab kalau kita selesai sholat atau saat sedang sholat, nengok ke kanan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nengok ke kiri, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tidak perlu dijawab dalam sholat. 2 kali sholat, selesai sholat datang ke Rasulullah, menyapa Rasulullah, mengucapkan salam. Fasalla, thumma ja'a, fasallama ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata, kata Nabi, kembalilah. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi, salat lagi, karena kamu belum salat. Allahu Akbar. Itu masih salat yang sama. Satu salat begitu ya. Di satu waktu. Memang tidak disebutkan ini waktunya apakah zuhur atau asar atau maghrib atau isya. Yang jelas di satu waktu sudah 2 kali dilakukan. Tapi kata Nabi, kamu belum salat. Kamu belum salat. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Akhirnya dia salat lagi, 3 kali dia mengulangi salatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin muncul pertanyaan begini. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mengajarkan seperti apa salat yang memang dinilai sudah salat? Ini metode pendidikan yang diberikan keteladanannya oleh Nabi, seolah Nabi ingin mengatakan begini, pikirkan olehmu, kenapa saya menyuruhmu mengulangi salat lagi. Jadi, supaya belajar dari kesalahan sendiri tanpa harus dikasih tahu oleh orang lain dulu. Belajar lagi, ulangi lagi, masih belum sempurna. Sehingga perbaikan itu muncul dari dalam. Apa yang salah dari salat saya? Apa yang kurang dari salat saya? Diberi kesempatan untuk berpikir, diberi kesempatan untuk memperbaiki. Setelah 3 kali datang ke Rasulullah, kata Nabi, diulangi lagi. Setelah 3 kali, kata Nabi begini, walladzi, kata orang tadi ya, walladzi ba'atsaka bil haqq, fama uhsin ghairahu. Demi Allah, zat yang mengutusmu, fama uhsin ghairahu fa'allimni. Aku tidak bisa lebih baik dari salat yang sudah aku kerjakan. Tolonglah ajari aku. Jadi Nabi tidak begini. Itu benar salat deh. Tapi ayo salat, ulangi lagi salatnya. Atau apa namanya? Iya, tidak dicela oleh Nabi, tapi diberi kesempatan untuk memperbaiki salatnya. Baru datang bagaimana caranya setelah dia bertanya dan minta untuk diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya, ya, salat yang dikerjakan oleh sahabat ini tidak seperti salat yang seharusnya. Tidak seperti salat yang seharusnya. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seperti apa salat yang seharusnya yang memang dinilai sudah salat.
Kata beliau, "Idza qumta ila shalah fakabbir. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Thumma isjud hatta tatma'inna sajidan. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Thumma isjud hatta tatma'inna sajidan. Thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Bapak Ibu, kita akan menemukan kalimat yang diulang-ulang oleh Nabi dalam gerakan sholat, yaitu kalimat itmi'nan, kalimat mutmainnah. Artinya mutmainnah itu tenang, mutmainnah, tenang, bukan santai juga, tapi tenang begitu. Melakukannya tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru, karena ada pertandingan bola, akhirnya minta ke imam, "Maam, ya keburu main ya, pertandingan keburu main, sing rada kebutkeun we, yang cepat begitu." Kata Nabi enggak, hatta tatmain, hatta tatmain, hatta tatmain, sampai itmi'nan, sampai mutmainnah. Bapak Ibu pernah botol Aqua atau Fanta atau Sprite, kalau dikocrok-kocrok gitu ya, itu kan botolnya jadi keras. Botolnya jadi keras dan busanya naik ke atas. Tapi kalau dia tenang, didiamkan, busanya, gelembungnya turun ke bawah. Kemudian lama-lama botolnya jadi lunak lagi, nggak keras seperti ketika dikocrok-kocrok begitu. Ini ilustrasi saja bahwa tergesa-gesa itu bisa membuat hati jadi keras, dan ketenangan itu bisa mendamaikan dan melunakkan. Itmi'nan mutmainnah. Salat seperti inilah yang diajarkan oleh Nabi dan dinilai oleh Nabi sudah salat. Artinya Bapak Ibu yang Allah muliakan, satu saja dari bagian yang disebutkan oleh Nabi ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut sudah sholat. Walaupun ngakunya sudah sholat, dinilainya belum sholat. Misal, mohon maaf, contohnya, semua gerakannya bagus, tumakninah, tapi ketika sujud, sujudnya tidak tumakninah, sujudnya tidak mutmainnah, sujudnya tidak itmi'nan, tidak tenang. Dia sujud tiba-tiba langsung duduk. Dia sujud tiba-tiba langsung berdiri. Gitu. Walaupun gerakan yang lainnya itu tumakninah, tatmain, tapi kalau sujudnya tidak, satu bagian yang tidak tumakninah, maka belum dikatakan sudah sholat. Nah, kita tidak tahu ya bagian dari mana sholat laki-laki tadi yang akhirnya oleh Nabi disebut belum sholat. Tapi kalau kita lihat penjelasan Rasulullah SAW, ini besar kemungkinan di salah satu atau di semuanya juga yang belum tumakninah. Ini sebagai muqaddimah dari majelis kita, kajian pada malam hari ini, sebagai renungan. Sudah khusyukkah salat kita? Mengaku sudah salat, tapi apakah sudah benar salat menurut Allah dan Rasulnya? Tumakninah. Kalau kita perhatikan lagi di hadis ini, Nabi tidak menyebutkan durasinya. Nabi tidak mengatakan hatta tutila ar-ruku, sampai kamu memanjangkan ruku, sampai kamu memanjangkan sujud, sampai kamu berlama-lama dalam duduk begitu. Apalagi kadang yang mudah-mudahan tidak ada kalau di sini, karena sedang ada pertandingan bola, karena sedang ada tayangan yang menarik, TV-nya ditaruh di depan, sehingga saat ada teriakan gol begitu ya, akhirnya yang lama itu duduk di antara dua sujudnya, lama duduk di antara dua sujud, nggak sujud-sujud karena pengen lihat siaran ulang ketika golnya. Jadi bukan masalah lamanya, karena kalau lama bisa macam-macam, yang ngantuk juga bisa lama sujudnya, tapi lebih ke
tumakninah dan ketenangan hatinya. Sudah khusyukkah salat kita? Karena pada akhirnya kekhusyuan dan tumakninah itulah yang akan menjadi tanda bahwa salat kita sudah benar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya mencoba mengumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengandung kata khusyuk. Ternyata khusyuk ini begitu banyak tersebar dengan beragam bentuknya, yang past tense, present tense, kata kerjanya, nouns-nya, ada isim fa'ilnya, disematkan kepada wajah, disematkan kepada kehinaan, disematkan kepada hati, kepada pandangan, dan seterusnya. Kita lihat satu persatu. Pertama dalam surat Thaha. Di surat Thaha, Allah menyandingkan, menisbatkan kekhusyuan kepada aswat. Saut artinya suara. Saut artinya suara. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwaja lah wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma' illa hamsa. Salah satu bentuk dari kekhusyuan, khusyuk dalam suaranya, ya. Jadi kalau kita lanjutkan ayatnya, kalau kita lihat terjemahannya dalam surat Thaha, fala tasma'u illa hamsa, dan kalian tidak akan mendengarkan kecuali bisikan-bisikan, kecuali bisikan saja. Jadi artinya khusyuk itu, ini surat Thaha ayat 108. Pada hari itu manusia mengikuti penyeru yang mengajak kepada Allah dengan tidak berbelok-belok. Merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Jadi khusyuk di ayat ini dimaknai suara yang rendah, suara yang tidak melengking, teriak-teriak, dan cenderung suaranya itu mendekati bisikan kita. Jadi di antara tanda kekhusyuan bisa dilihat dari nada suaranya, bisa dilihat dari rendah suaranya. Walaupun yang suaranya tinggi bisa juga khusyuk begitu. Ini salah satu ayat di dalam Al-Quran tentang khusyuk, ternyata dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang rendah, bahkan mendekati berbisik. Fala tasma' illa hamsa. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitkan kekhusyuan itu juga dengan pandangan. Dalam surat Al-Qamar ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradum muntashir. Khusyuk pandangan mereka keluar dari kubur seperti jarad itu belalang yang bertebaran. Surat Al-Qamar ayat ke-7. Di ayat ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kekhusyuan dikaitkan dengan pandangan. Dan ini juga jadi salah satu inspirasi bagaimana kiat khusyuk begitu. Kalau kita lihat terjemahannya dalam Al-Quran begini. Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka, khusya'an absaruhum, mereka keluar dari kubur, ka'annahum jaradum muntashir, seakan mereka belalang yang berterbangan. Jadi khusyuk suara rendah, khusyuk pandangan ke bawah, ya. Yang berikutnya di surat Al-Hadid ayat ke-16. Ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a
qulubuhum lidzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang ketiga ini kekhusyuan disandingkan dengan hati yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti bisa mengumpulkan begitu ya. Ayat-ayat tentang khusyuk dalam Al-Qur'an, suaranya rendah, tenang, suaranya rendah, kemudian pandangannya ke bawah dan hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dalam surat Al-Ghasyiyah ini. Dalam surat Al-Ghasyiyah, ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah mereka, muka-muka mereka pada hari itu tertunduk dengan hina. Di salah satu bentuk dari kekhusyuan, merasa diri kita hina sambil wajahnya, pandangannya melihat ke bawah. Kalau tadi pandangan wajahnya, kalau ayat sebelumnya di surat Al-Qamar itu mata, khusya'an absar. Kalau di surat Al-Ghasyiyah itu wajahnya. Jadi kadang begini, ada yang wajahnya lurus, tapi pandangannya ke bawah. Gitu. Kalau di surat Al-Ghasyiyah ini pandangannya ke bawah tertunduk hina. Seperti kalau kita lihat konferensi pers polisi yang menangkap korban pelaku kriminal. Saat konferensi pers mereka akan menunduk ke bawah, ya, melihat ke bawah dengan wajah yang hina di depan manusia. Nah, orang yang khusyuk wajahnya akan tertunduk, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada akhirnya setiap orang itu akan mengalami kehinaan di depan Allah. Tinggal pilih waktu. Mau terhina di depan Allah ketika di dunia, atau terhina di depan Allah ketika di akhirat sana. Yang hina dirinya di depan Allah saat di dunia, menghinakan diri, merendahkan diri di depan Allah saat di dunia, maka Allah akan muliakan dia di akhirat. Sebaliknya, orang yang terhina di akhirat, ya, dia tidak punya kesempatan lagi untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga dikuatkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura, ya. Asy-Syura ayat ke-45. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Jadi orang-orang kafir mereka khusyuk juga, tapi nanti di akhirat khusyuknya itu khusyuk merasa terhina, tertunduk di hadapan neraka. Sementara orang-orang beriman mereka akan khusyuk, terhina di depan Allah dalam sholatnya. Jadi tinggal memilih, mau khusyuk merasa terhina, tunduk pandangannya ke bawah di dunia dalam ibadahnya, atau nanti di akhirat ketika disiksa oleh Tuhannya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang khusyuk. Kalau kita simpulkan, ayat dalam Al-Quran tentang khusyuk atau beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang khusyuk itu dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 6 hal. 1, suara. 2, pandangan mata. 3, hati yang mengingat Allah. 4, wajahnya. 5, ini surat Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Khusyuk terbelah karena takut kepada Allah. Kemudian yang terakhir yang ke-6,
merasa hina. Suaranya, pandangannya, hati ingat Allahnya, wajahnya, kemudian takut kepada Allahnya, dan merasa terhinanya. 6 rukun khusyuk, sebutlah demikian, atau 6 gambaran tentang kekhusyuan di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga kita ingin mencoba memaknai apa itu khusyuk berdasarkan ayat-ayat berikut ini, berdasarkan ayat-ayat tadi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kekhusyuan itu kalau kita simpulkan dari ayat-ayat tadi, kekhusyuan itu adalah hati yang hadir dengan kerendahan, merasa hina, dengan ketawaduan, merasa rendah, merasa hina, dan takut kepada kebesaran Allah, khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, disertai dengan ketenangan seluruh anggota tubuh. Jadi hatinya ingat Allah, hatinya takut kepada Allah, dan anggota tubuhnya juga tenang. Suaranya tenang, merendah, pandangannya ke bawah, wajahnya juga tunduk. Kata Hasan Al-Basri, ya, kalau hati sudah khusyuk, maka anggota tubuh akan khudu'. Ada 2 istilah, khusyuk, khudu'. Ini istilahnya Hasan Al-Basri, gitu ya. Khudu', kata beliau, ketenangan anggota badan, khusyuk itu ketenangan hati. Khusyuk dan khudu'. Hadirnya hati saat kita sholat, memang sadar kita sedang sholat. Hadir hatinya. Tidak jarang, mungkin kita juga sering merasakan, atau kadang merasakan, sholat-sholat, tapi baru sadar sedang sholat kalau sudah tahiyat, begitu. Geningan, tereh sholat teh. Tereh sholat, nah karena pikiran kita sedang ke mall, begitu ya. Pas takbir Allahu Akbar, tiba-tiba, oh iya, tadi lewat pasar, lewat toko, lihat di marketplace ada diskon. Nah, nanti selesai sholat, saya tag, begitu ya. Ini makna khusyuk. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maaf. Ini beberapa penguat saja. Kenapa harus khusyuk? Pertama tadi kita sudah sampaikan di awal, karena tidak khusyuk, tidak sholat. Tanpa khusyuk, kita belum disebut sholat. Kenapa harus khusyuk? Akan jadi cerminan dalam kehidupan kita, cerminan ketenangan hidup. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang sukses, orang mukmin yang sukses, itu pertama, ciri yang nomor 1 yang Allah sebutkan, mukmin yang sukses adalah yang salatnya khusyuk. Siapakah orang mukmin yang paling sukses? Nabi Muhammad SAW. Maka yang paling khusyuk salatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan cerminan ketenangan hidupnya itu berawal dari ketenangan salatnya, kekhusyuan salatnya. Jadi bahasa lainnya, hidup kita itu dimulai dari salat kita. Tenang menghadapi hidup dimulai dari tenang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi, kata para sahabat, kata Siti Aisyah, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau ada permasalahan yang membuat beliau itu tegang, kalau ada permasalahan yang menyerang, maka yang pertama langsung beliau lakukan adalah sholat. Karena beliau tidak ingin menghadapi masalah dengan jiwa yang resah. Beliau ingin menghadapi masalah dengan perasaan yang tenang. Kalau perasaan sudah tenang, maka seperti doanya Nabi Musa, kalau sudah Rabbi syrah li sadri, maka berikutnya wa yassir li amri. Kalau dada sudah lapang, maka urusan jadi mudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Dari mana mendapatkan kelapangan dada? Dari ketenangan jiwa. Tenang jiwa dari mana didapatkan? Dari salat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Bukhari, tilka salatul munafiq. Ada salat yang digambarkan oleh Nabi seperti salatnya orang munafik. Yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Orang munafik salat. Bagaimana salat orang munafik? Ini bahasa Nabi. Fanaqaraha arba'an. Dia salat, tapi salatnya sengaja diakhir-akhirkan sampai matahari itu mau terbit, sampai matahari itu ada di antara dua tanduk syaitan. Jadi dua tanduk syaitan itu saat matahari mau tenggelam. Seperti ini nih, kurang lebih begini. Ini saya nggak tahu ini tenggelam atau terbit begitu ya. Kemudian naqara. Kalau kita lihat di kamus bahasa Arab, naqara itu ayam yang sedang mematuk. Naqara. Jadi tok panaqaraha arba'an. Ternyata salah satu tanda kemunafikan kalau sholatnya tergesa-gesa, kalau sholatnya tidak khusyuk, kalau sholatnya seperti ayam yang mematok. Dan la yadhkurullaha fiha illa qalila. Yang dia ingat bukan Allah dalam sholat. Ingat Allahnya cuma sedikit. Memang sedikit atau banyak itu relatif ya. Setiap orang bisa menakar ya. Apakah saat sholat yang diingat itu cicilan? Allahu Akbar. Allahu Akbarnya beda. Allahu Akbar, ya Allah. Besok cicilan itu mau jatuh tempo. Pas ruku, Allahu Akbar, ya Allah duitnya belum ada. Allahu Akbar, ya Allah si fulan belum bayar hutang. Kalau yang sedikit diingat itu Allah, maka ini yang perlu diwaspadai. Karena orang munafik juga sholat. Tapi yang diingat oleh orang munafik dalam sholatnya bukan Allah. Atau dia ingat Allah, tapi yang diingatnya cuma sedikit. Pertama mungkin yang diingat pas takbiratul ihram. Yang kedua yang diingat pas salam. Allahu Akbar tiba-tiba sudah salam. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Ia berdiri kemudian mematok 4 kali dan ia tidak ingat Allah sama sekali kecuali sedikit. Kenapa harus khusyuk? Karena mukmin yang sukses, mukmin yang salatnya khusyuk. Kenapa harus khusyuk? Karena salat yang tidak khusyuk, yang tidak ingat Allah, yang cepat-cepat, yang tergesa-gesa, ini salatnya orang munafik. Nauzubillah. Kemudian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi selalu berdoa, banyak berdoa kepada Allah supaya terhindar dari keburukan. Tidak ada keburukan kecuali sudah diajarkan oleh Nabi supaya kita dihindarkan. Ternyata salah satu keburukan yang diajarkan oleh Nabi supaya kita dijauhkan itu adalah ketidakkhusyuan. Hati yang tidak khusyuk. Di doa ini ada 4 hal keburukan. Mudah-mudahan kita juga hafal doa ini insyaallah ya. Salah satu dari ikhtiar kita supaya dijauhkan dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika minal arba'. Ya Allah, aku berlindung dari 4 hal. Min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', hati yang tidak bisa khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min du'ain la yusma', dan dari doa-doa yang tidak engkau dengarkan. Mudah-mudahan hafal setelah ini, karena doanya mudah, belakangnya pakai a semua ya. Ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha'u, nafsin la tashba'u, du'ain la yusma'u. Jadi ini doa 4 gitu ya. Ilmu yang tidak bermanfaat, dia punya ilmu
tapi tidak jadi manfaat buat dirinya, tidak jadi manfaat buat sesama. Ilmu bukan banyaknya, tapi ilmu banyak manfaatnya. Banyak ilmu tidak manfaat, berat hisabnya. Sedikit ilmu tapi bermanfaat, insya Allah barokah. Jadi banyak ilmu sebetulnya tanggung jawab semakin berat. Tapi ini bukan berarti demotivasi, menurunkan semangat untuk mencari ilmu. Semangat mencari ilmu tetap kewajiban, mencari ilmu itu tetap menjadi amal soleh dan pahala, tapi next-nya, langkah berikutnya adalah agar ilmu menjadi manfaat, maka harus disampaikan dan diamalkan. Ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Langsung setelah ilmu yang tidak bermanfaat, keburukan berikutnya adalah hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk. Hati ya. Karena kekhusyuan itu kaitan eratnya dengan masalah hati. Wa min nafsin la tashba'. Dan tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa cukup. Bukan tidak boleh punya obsesi yang besar. Bukan tidak boleh punya tumbuh hati yang tinggi. Cita-cita yang tinggi. Tapi keburukan itu ketika tidak bisa mensyukuri apa yang ada, kemudian di saat yang sama dia ingin menggapai sesuatu yang lebih besar. Wa min nafsin la tashba. Jiwanya yang tidak pernah kenyang. Padahal dia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu. Gitu. Obsesi boleh besar, cita-cita boleh tinggi, keinginan boleh tinggi, tapi jangan lupa mensyukuri apa yang ada. Nanti dengan syukur Allah akan tambahkan. Wa min nafsin la tashba. Tabiat dalam beragama, tabiat agama itu mengajarkan kita supaya qanaah, menerima apa yang sudah Allah berikan. Jadi ini kalau dikaitkan ke banyak hal, banyak begitu ya. Wa min du'ain la yusma'. Dan efek dari semuanya, kalau ilmu tidak bermanfaat, kalau hati tidak khusyuk, kalau jiwa tidak pernah merasa puas, maka siap-siap doanya tidak akan didengar. Wa min du'ain la yusma'. Bagaimana doa mau didengar kalau kita saat berdoanya juga tidak khusyuk? Doa-doa gitu ya, tapi kita nggak paham apa yang kita minta. Dalam sholat itu banyak doa. Setidaknya doa ketika duduk di antara dua sujud. Karena mungkin sisanya lebih banyak ke pemujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbih dan seterusnya. Kita dalam duduk di antara dua sujud doanya banyak, 8 doa kita minta. Ampuni, sayangi, tutupi kekurangan, angkat derajatnya, kasih rizki, berikan kesehatan, afiat, dan maafkan. Tapi karena hatinya tidak khusyuk, Allahu Akbar, la yusmah, nggak akan didengar. Amin. Allah tidak akan mendengarkan doa, mengijabah doa dari hati yang lalai. Kita sendiri tidak sungguh-sungguh untuk meminta, maka Allah juga tidak akan mendengarkan doa-doa kita. Ustadz, saya sholat sudah, doa sudah, tapi kok nggak diijabah-ijabah? Doa ini mudah-mudahan bisa menjadi renungan, ya. Du'ain la yusma' di antara sebabnya karena qalbin la yakhsha. Kenapa harus khusyuk? Supaya kita terhindar dari keburukan-keburukan yang 4 ini. Kenapa harus khusyuk? Karena khusyuk adalah puncak dari mujahadah. Puncak dari jihad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Sesuatu yang berat di dunia ini salah satunya adalah khusyuk. Kalau sudah bisa khusyuk, insya Allah yang berat-berat terasa akan ringan. Bukan kata saya, kata Allah. Dan itu prakteknya yang dikerjakan oleh Rasulullah. Yang tadi kita sampaikan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi kalau ada masalah yang berat, yang besar, ada serangan permasalahan, maka langsung beliau sholat. Sholat itu jadi penenangnya. Dan ketika khusyuk bisa ditaklukkan, khusyuk bisa dilakukan, maka masalah yang lain jadi lebih ringan.
Wasta'inu bis-sabri was-salah. Surat Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun. Wa innaha, dan sesungguhnya yang demikian itu. Ini itunya kembali kemana nih? Kalau dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, yang demikian itu, bomir, kata ganti, itu kembali ke yang paling dekat. Kembali ke yang paling dekat. Wa innaha, sesungguhnya yang demikian itu. Itunya kembali kemana? Itunya kembali kepada salat. Kalau di sini kan penolong ya, padahal penolong itu dalam redaksi bahasa Arabnya diletakkan di awal. Dan minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya yang demikian itu, yang demikian itu apa? Salatnya, atau sabarnya, atau minta tolong dengan sabar dan salatnya. Kata para ulama, kalau melihat redaksinya, hak itu kata ganti perempuan, mu'annas. Mu'annas di 3 kata ini ada dalam salat. Ala kulli hal, intinya, salat itu berat, kecuali bagi orang yang bisa khusyuk. Jadi, kekhusyuan itu membuat kita bisa mengatasi hal-hal yang berat. Puncak mujahadah orang yang beriman adalah kekhusyuan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada beberapa inspirasi ya. Karena khusyuk ini bukan sesuatu yang ideal tapi tidak bisa dipraktekkan. Bukan sesuatu yang mengawang-awang tapi tidak bisa diamalkan. Kita bisa khusyuk insya Allah. Tapi tadi khusyuk itu puncak dari mujahadah. Mujahadah itu artinya berjihad, berjuang, banting tulang, berusaha keras. Makna mujahadah, kadang kita yang menang, kadang setan yang menang. Kadang kita bisa khusyuk, kadang kita kemudian lalai ingat sana ingat sini. Itulah makna mujahadah. Namanya berjuang, menang atau kalah itu hal yang sering terjadi begitu. Dan puncak mujahadah ketika dia bisa khusyuk lebih sering, lebih banyak. Ada beberapa contoh inspirasi insya Allah. Dan ini inspirasinya sangat banyak. Satu yang paling, saya kira mungkin ini dengan Bapak Ibu yang latar belakangnya kesehatan, Urwah bin Zubair bin Awam. Ini tidak saya cantumkan di sini karena inspirasi kekhusyuan itu ada banyak. Urwah bin Zubair bin Awam, cucunya Abu Bakar. Karena Zubair bin Awam itu menantunya Abu Bakar As-Siddiq. Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Dari pernikahan Asma dengan Zubair bin Awam lahir anak salah satunya Urwah. Urwah ini kakinya sakit dan harus diamputasi. Bagaimana cara amputasinya? Dulu belum ada anestesi mungkin ya, belum ada obat bius dan entahlah gitu ya. Kata Urwah begini, saya akan sholat dan saat saya sujud, potong kaki saya, gergaji kaki saya saat saya sedang sujud. Sholatlah Urwah, saat sujud, lama sujudnya digergaji kakinya. Kata para sahabat yang menggergaji kaki Urwah, kami tidak mendengarkan sedikit pun teriakan dari lisannya Urwah, yang terdengar hanya zikir-zikirnya saja ketika sholat. Tanpa suntikan bius, tanpa obat penenang dan seterusnya. Kekhusyuan ketika sholat itu bisa menguatkan, bisa membuat Urwah lupa dengan sakitnya kaki yang digergaji. Sampai akhirnya Urwah pingsan setelah terpotong kakinya, kemudian dimasukkan ke dalam air panas, ya, air yang mendidih. Setelah itu pingsan. Ya, baru sadar setelah siuman, bangun dari pingsannya. Saat digergajinya, Urwah tidak merasakan. Nah, kisah-kisah seperti ini, ada sahabat yang diperintahkan untuk jaga malam. Kemudian, daripada hanya sekedar jaga keliling, kemudian melihat-lihat, sayang, mendingan dipakai sholat. Dia sholat malam. Ternyata ada musuh mengintai. Dipanah, sekali dia
nggak kerasa, kena panahnya. Dipanah 2 kali nggak kerasa. Dia baru sadar, itu saat dia berpikir begini, saya ditugaskan oleh Rasulullah bukan buat sholat, tapi buat jaga. Akhirnya dia menyelesaikan sholatnya, baru terasa panahnya. Sampai, Masya Allah, sampai setingkat itu kekhusyuan mereka, lupa dengan semua karena mereka sedang bersama dengan Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata para sahabat, saat sholat, kami sering mendengarkan Aziz ka Azizil Mirjal. Dada Rasulullah bergemuruh menangis dalam salat. Jadi salah satu gambaran kekhusyuan Nabi dalam salat, beliau menghayati salatnya, hanyut perasaan dalam salatnya, bahkan bukan sekedar mencucurkan air mata. Kalau orang sedang nangis kan kadang begini. Nah, ada tarikan nafas gitu ya. Salah satunya itu yang pernah terjadi kepada Nabi. Kemudian kata Siti Aisyah, Abu Bakar kalau sedang sholat itu seperti sebatang kayu. Gak banyak bergerak, bahkan kalau ada burung lewat, burung itu bisa nemplok di atasnya. Karena disangkanya ini bukan orang hidup. Begitu. Tidak banyak bergerak, tidak banyak garuk-garuk, bahkan dalam mazhab Syafi'i, bergerak lebih dari 3 kali bisa membatalkan sholat. Begitu. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita. Abu Bakar seperti sebatang kayu. Kadang ada hal-hal yang sering mengganggu kekhusyuan kita. Makanya pastikan sebelum sholat semua itu sudah tuntas. Misalnya nada dering handphone. Tidak jarang kalau lupa dimatikan, kemudian ada telepon yang masuk, kita sibuk gitu, mematikan. Atau ada alarm pas lagi sholat subuh ternyata masih nyala, kita sibuk untuk mematikan, akhirnya banyak bergerak. Atau misalnya punten, sarung melorot. Logor begitu ya, akhirnya kita sibuk untuk merapihkan dan seterusnya. Abu Bakar ketika salat seperti sebatang kayu, tidak banyak bergerak karena tadi kekhusyuan itu ketenangan. Umar bin Khattab, salah satu gambaran kekhusyuan Umar bin Khattab, pernah beliau ketika salat itu sampai sakit. Karena ada satu ayat yang saat dibaca oleh Umar, diulang lagi. Dan keesokan harinya Umar tidak berinteraksi keluar rumah, orang menganggapnya sakit. Kemudian ada yang menengok, kata Umar, saya mentadaburi satu ayat, dan itulah yang membuat beliau memikirkan ayat tersebut. Jadi dari Umar kita belajar salah satu ikhtiar kekhusyuan adalah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, merenungi ayat yang sedang kita baca. Maka sunnahnya membaca surat itu, surat yang memang mudah buat kita. Mudah karena sudah kita hafal, mudah karena memang sudah kita kaji, mudah karena memang sudah kita fahami makna-maknanya. Kemudian kisah Utsman, kisah Ali, kisah Zainal Abidin bin Ali bin Husain. Zainal Abidin ketika sholat, wajahnya pias, kuning. Kata kata para tabi'in yang lain, kenapa engkau wajahnya seperti ini? Kata beliau, tidak sadarkah kalian di hadapan siapa kita akan berdiri? Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dimulai dari sebelum sholatnya. Ini beberapa gambaran, inspirasi dan teladan kekhusyuan dari orang-orang saleh zaman dulu, dari Nabi, dari para sahabat, dari tabi'in, dan seterusnya. Tentu saya yakin teladan di sekitar kita juga banyak begitu ya. Bahkan boleh jadi di antara kita juga ada yang sholatnya sudah seperti ini. Kalau sudah Allahu Akbar, memang benar-benar hatinya juga mengucapkan Allahu Akbar. Kalau sudah lisannya mengatakan Allah yang maha besar, akalnya, hatinya juga mengucapkan hal yang sama. Tidak ada yang lebih besar selain Allah. Bukan dompet yang ketinggalan yang lebih besar daripada Allah. Bukan kunci motor yang ketinggalan yang lebih besar daripada Allah.
bukan jemuran yang belum diangkat yang lebih besar daripada Allah, bukan tugas, bukan semuanya. Saat mengucapkan Allahu Akbar, semua anggota tubuh juga mengatakan semuanya lebih kecil daripada Allah. Allah yang maha besar. Dalam setiap pergerakan salat, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agar dalam setiap pergerakan yang dibesarkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini saya mengutip pendapat beliau. Kata beliau, ya, ini bukan hadis sehingga bisa dikritisi. Ini bukan ayat Al-Quran sehingga kebenarannya juga pendapat manusia. Namanya pendapat manusia, bisa kita terima atau kita bisa punya pendapat yang lainnya. Menurut beliau, kata Ibnul Qayyim, tingkat kekhusyuan itu ada 5. Orang sholat itu ada 5 tingkat. Yang pertama, dia sholat tapi dia disiksa. Mu'aqab, sholat tapi dihukum. Gitu. Mu'aqab itu dari kata iqab, dihukum. Kalau begitu mending nggak usah sholat daripada sudah sholat dihukum. Ya bukan begitu juga, begitu ya. Komodai, apalagi kalau tidak sholat. Yang sholat saja bisa dihukum. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tapi ayat itu orang yang lalai tidak sholat atau orang yang lalai menunda-nunda sampai akhir waktu sholat. Ini dia sholat di awal waktu berjamaah, tapi dia terancam dengan hukuman. Gitu. Kenapa? Karena boleh jadi sholatnya itu tidak tertib. Rukunnya tidak tertib, wudhunya juga tidak tertib, atau bahkan waktunya juga tidak tertib. Tidak tertib salah satunya. Rukunnya misalnya ada yang ditinggalkan dengan sengaja. Kalau itu sholatnya juga tidak sempurna. Atau wudhunya, mohon maaf. Wudhu itu punya pengaruh besar kepada kekhusyuan salat. Wudhunya salah, salatnya juga pasti tidak diterima. Wudhunya sempurna, insya Allah salatnya punya peluang juga untuk khusyuk dengan sempurna. Ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wudhu punya pengaruh kepada salat. Ya. Termasuk waktunya juga begitu. Mu'aqab. Karena dia sudah zalim ke diri sendiri. Yang kedua, ada orang khusyuk tapi muhasab. Mu'aqab, muhasab. Apa itu muhasab? Dia akan dihisab, dievaluasi, ditanya panjang oleh Allah di akhirat. Jadi kalau orang dihisab cepat, itu insya Allah ringan. Tapi kalau sudah dihisabnya lama, panjang, itu urusannya repot. Kalau ada auditor nanya, ini kenapa begini, oke, bisa selesai. Tapi kalau kenapa begini, kok nggak begitu, kok nggak begini. Kalau sudah ada SPI bertanya mendalam, itu urusannya repot belakangnya. Muhasab, dia sudah salat, tapi dia dihisab dengan hisab yang panjang. Siapa yang muhasab? Orang yang salat, rukunnya tertib, dijaga 13 rukunnya, dari mulai takbiratul ihramnya, kemudian rukunya dengan sujud dan seterusnya. Wudhunya, waktunya tertib, tapi dia tidak berjihad melawan bisikan syaitan. Bapak Ibu, ada yang namanya pencuri salat. Siapa itu pencuri salat? Yang mencuri pikiran hati kita, ya. Kalau melihat gerakannya tenang. Rukunya bagus, posisi punggungnya itu lurus. Posisi punggungnya ketika sujud lurus. Tangannya semuanya nempel, 7 anggota sujudnya. Wudhunya dia sempurna. Waktunya dia bagus. Tapi ketika salat, setan datang. Ngasih bisikan-bisikan. Bisikannya macam-macam. Bisa dari depan, bisa dari belakang. Kalau dari depan begini. Bisikan setan dari depan begini. Cie, salatnya khusyuk nih. Yang lain gak ada yang khusyuk. Keren.
memunculkan kebanggaan, memunculkan ujub, memunculkan sombong. Dan tidak bermujahadah melawan bisikan syaitan. Diikuti bisikan syaitannya sampai akhirnya dia lupa dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak jarang, mohon maaf, sambil nengok. Karena bisa jadi setan kemudian membuat pandangan mata kita yang tadinya melihat ke bawah, tiba-tiba jadi nengok ke kanan, nengok ke kiri, atau bahkan nengok ke atas. Haram nengok ke atas. Lagi sholat, mohon maaf, ini misalnya contoh, lagi sholat, tarawih, imamnya lama, jam dinding di atas. Nah, setan tuh berbisik, ini imam kurang bijaksana, coba lihat sekarang jam berapa. Di tempat yang lain sholat tarawih sudah beres. Di sini baru rakaat yang keempat. Coba lihat, tuh jam ada di atas. Yang tadinya kita melihat ke bawah, kita penasaran. Iya ya, yang lain sudah assalamualaikum, sudah pada bubar. Ketarik-tarik, lama-lama pandangan mata kita ke atas. Oh Allah, sudah jam 9 baru rakaat keempat. Itu tidak bermujahadah melawan bisikan syaitan. Muhasab. Dia sholat, tidak diiqab, tidak dihukum, tapi akan ditanya. Bahkan salah satu pertanyaan Allah kepada hambanya begini. Ilaman, kepada siapa engkau menolehkan pandanganmu? Adakah yang lebih baik dariku? Kenapa engkau menoleh? Bukankah tidak ada yang lebih baik dariku? Dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, tingkatan khusyuk itu mukaffar. Mukaffar. Nah, yang mukaffar ini dia bermujahadah. Jadi dia dapat 2 pahala dalam sholatnya. Pertama, pahala sholat. Yang kedua, pahala jihad. Jihad melawan syaitan. Jadi saat digoda oleh syaitan, dia balik lagi. Khusyuk lagi. Hatinya kembali lagi dalam sholatnya. Digoda lagi oleh syaitan, balik lagi. Dia berjuang, dia berjihad, dia bermujahadah, walaupun tarik ulur. Tolong digarisbawahi, di sini ada syaitan yang mengganggu salat. Maka salah satu di antara ikhtiar kita menghadirkan kekhusyuan saat salat, sebelum salat kita berlindung kepada Allah, berdoa supaya tidak dihadiri oleh syaitan. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahturun. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min hamazati syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahturun, dan aku berlindung kepadamu supaya mereka tidak hadir kepadaku. Ini godaan syaitan. Tapi Pak Ustadz, kalau syaitannya nggak hadir, kita nggak dapat pahala jihad dong. Iya, masih ada pahala yang lain. Gitu ya. Ini ya ada yang lebih baik begitu. Seperti orang yang baca Quran. Ustadz, katanya kalau baca Quran masih terbata-bata, pahalanya 2 ya. Iya. Kalau begitu saya mah biarinlah, nggak usah belajar, biar pahalanya 2. Karena kalau lancar nanti hilang pahalanya. Ya kalau lancar ada yang lebih baik lagi. Gitu. Kalau lancar baca Qurannya, dia bersama para malaikat. Nah, tingkatan khusyuk yang keempat, muthab. Mu'aqab, muhasab, mukaffar, muthab. Yang muthab ini yang dia diberikan pahala sempurna. Kenapa diberikan pahala sempurna? Karena sudah tertib rukunnya, sudah tertib wudunya, sudah juga tertib waktunya, hadir juga hati dan pikirannya, dan dia bisa mengalahkan syaitannya. Ya. Jadi tidak dalam tarik ulur kekhusyuannya. Hadir hati dan pikirannya. Muthab artinya diberikan pahala, diberikan ganjarannya. Maknanya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pahala sholat yang Allah berikan kepada kita, itu tergantung berapa banyak kekhusyuan dalam sholat kita. Kata Nabi, ada yang sholat tapi pahalanya cuma setengah. Karena dalam sholat dia khusyuknya cuma setengah versus setengahnya. 2 rakaat pertama khusyuk, 2 rakaat berikutnya ingat, aduh, tiket Coldplay. 3 rakaat pertama khusyuk, rakaat terakhir, aduh, hujan, helm belum dimasukin. Atau 1 rakaat pertama khusyuk, 3 rakaat terakhir misalnya ada tikus lewat di depan, gitu. Dan seterusnya, macam-macam. Jadi pahala salat
Ini bukan kewajiban yang gugur ya. Bukan sekedar, kan saya sudah sholat, sudah gugur kewajiban. Bukan bicara gugur kewajiban. Ada kewajiban yang gugur, tapi pahala tidak diberikan sempurna. Bahkan ada yang sudah sholat, tapi disuruh ngulang lagi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Muthab, dia diberikan pahala yang utuh. Dan yang terakhir, puncak dari kekhusyuan, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muqarrab, mu'aqab, muhasab, mukaffar, muthab, muqarrab. Siapa yang muqarrab? Yang sholatnya dilakukan dengan ihsan. Sholatnya seolah dia sedang melihat Allah, seolah dia sedang berhadapan dengan Allah, atau dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya penuh dengan keikhlasan dan ketulusan, sehingga kalau sudah ikhlas, syaitan juga tidak bisa mengganggu sama sekali. Hatinya dengan cinta, seperti bertemu dengan sang kekasih. Karena sholat itu berhadapan dengan Allah, bertemu dengan yang dia cinta. Nah, ini yang muqarrab, didekatkan. Kalau pahala jelas diberikan, tapi dia punya posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal muqarrabin. Mudah-mudahan kekhusyuan kita setidaknya ada di level yang ketiga, syukur-syukur sampai yang keempat, harapannya sampai yang kelima. Minimal mukaffar. Mukaffar itu digugurkan dosa-dosa kita. Digugurkan dosa-dosanya. Karena jihadnya, karena perjuangannya, dosa-dosa kita dihapuskan. Nah, salah satu manfaat faidah dari sholat, dosa itu dihapuskan. Nabi membuat perumpamaan sholat itu seperti sungai. Kata Nabi begini, bayangkan kalau ada orang punya rumah di samping sungai, sungainya jangan bayangkan sungai yang kotor ya, tapi sungai yang jernih begitu. Kalau di depan rumah kalian ada sungai, setiap hari sebelum keluar rumah, sebelum ketemu orang, dia mandi di sungai 5 kali sehari. Ayabqa min taranihi syai'? Apakah kotoran di badannya masih tersisa? Kata para sahabat, enggak ya Rasulullah. Kalau ada orang mandi sehari 5 kali, pasti badannya bersih. Enggak ada kotoran daki, bau ketek, dan seterusnya yang tersisa. Kata para sahabat, seperti itu juga salat. Salat akan membersihkan jiwa, sebagaimana mandi membersihkan badan. Oh Pak Ustadz, berarti enggak usah salat, enggak usah mandi ya. Cukup dengan salat sama seperti mandi di sungai. Nggak begitu memaknainya ya. Ini ilustrasi atau perumpamaan. Salat sebagai pembersih dosa. Nah kemudian, ini beberapa yang terakhir mungkin ya, sebagai penutup. Beberapa ikhtiar kita untuk menjaga kekhusyuan. Membangun kekhusyuan, meraih kekhusyuan, supaya pahalanya utuh dan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Katsir, wal khusyu'u fi shalah innama yahsulu liman faragha qalbuh laha washtaghala biha amma adaha wa atharaha ala ghairiha wa hina idzin takunu rahatan lah wa qurrata ain. Khusyuk dalam salat itu bisa terjadi, dihasilkan oleh orang yang memang mengosongkan hatinya hanya untuk salat. Memang hanya menyibukkan dirinya hanya untuk salat, memprioritaskan salat. Sehingga lahirlah ketenangan dan qurrata ayun. Ini kiat khusyuk yang pertama. Apa itu? Pastikan segala sesuatunya sudah selesai sebelum kita salat. Makanya disunnahkan kalau kita ingin buang hajat, buang air, selesaikan dulu buang hajatnya. Tapi Ustadz, kalau buang hajat nanti ketinggalan salatnya. Nggak masalah. Ini punten ya. Bukan untuk kita paham insya Allah. Lebih baik kita masbuk tapi khusyuk daripada kita dari awal tapi tidak khusyuk. Tentu yang ideal dari awal bareng dan tetap khusyuk. Tapi kalau ternyata pilihannya, kalau saya ke kamar mandi dulu, saya ketinggalan jamaahnya. Kalau saya ke kamar mandi dulu, buang hajat dulu, saya nggak sholat di awal waktu. Kata Ibnu Katsir, khusyuk itu didapatkan bagi mereka yang mengosongkan hatinya hanya untuk sholat, sibuk dengan sholat. Kalau kita sedang sholat dan sibuk dengan mules, lapar, gitu ya, maka kata Nabi, kalau sholat isya sudah dikumandangkan,
dan perut lapar, hidangan sudah disajikan, maka dahulukan makan. Itu juga sunnahnya saat azan maghrib berkumandang ketika berpuasa, kita takjil dulu. Kenapa? Jangan sampai bahasa lainnya begini. Lebih baik saat makan ingat sholat daripada saat sholat ingat makan. Tapi ini bukan jadi dalil umum. Ada kata Ustadz, lebih baik makan ingat sholat. Akhirnya ya paham lah Bapak Ibu maksudnya kemana begitu ya. Atau misalnya begini, pastikan menuntaskan segala sesuatu sebelum sholat. Jadi bereskan kalau misalnya parkiran, pastikan kunci memang sudah kita bawa sebelum masuk ke masjid, sebelum kita sholat, pastikan kunci sudah dibawa, sudah ada di saku kita, ya helm mungkin sudah diikat, kalau perlu misalnya dibungkus dengan plastik, khawatir hujan karena sudah mendung, supaya saat kita sholat, kita sudah nggak lagi memikirkan apa yang ada di luar. Itu kiat dari Ibnu Katsir. Tidak sibuk kecuali hanya untuk sholat, pikirannya kosong hatinya hanya untuk sholat, dan dia memprioritaskannya. Yang berikutnya, ini kiat khusyuk terkait dengan persiapan kondisi batin dan kondisi lahir. Menghadirkan hati, nah ini penting juga, sangat penting. Kita belajar ayat-ayat dan doa-doa yang dibaca. Tadabbur surat Al-Fatihah, tadabbur surat-surat pendek, kemudian apa sih makna Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, sami'allahu liman hamidah, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa saat kita i'tidal, kita membaca tidak Allahu Akbar, tapi Allah mendengar orang yang memujinya. Kata para ulama di antara hikmahnya, ini membantu kekhusyuan untuk memahami, karena dari ruku, tulang punggung kita ditegakkan oleh Allah, tidak seperti makhluk-makhluk yang lainnya, seperti hewan, seperti kuda, seperti sapi, seperti onta, yang diciptakan punggungnya membungkuk. Sehingga saat Allah menegakkan tulang punggung kita, kita mengucapkan, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian. Pujian karena penciptaan tulang punggung kita itu ditegakkan. Salah satu maknanya. Merasakan berhadapan dengan Allah, kita sholat itu bukan berhadapan dengan tembok, tapi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga salah satu ikhtiar. Menganggap sholat kita adalah sholat yang terakhir. Sallu sholata muwaddi', kata Nabi. Sholatlah seperti sholat yang akan meninggal dalam sholatnya. Seperti sholat perpisahan. Seperti orang yang tidak akan hidup kecuali kesempatan terakhirnya adalah sholat. Ini persiapan kondisi batinnya. Persiapan kondisi lahirnya, dia membaca doa, berlindung dari syaitan. A'udzubillah, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahturun. Kemudian menunggu waktu salat. Ini juga jadi salah satu ikhtiar. Berwudu sebelum waktu salat supaya tidak tergesa-gesa, berjalan dengan tenang menuju tempat salat. Karena kalau kita lari misalnya, daripada kita masbuk, kita lari-lari. Saat salat itu pasti bahasa Indonesianya. Terhahehokan begitu ya, kelelahan, sehingga ketenangan ketika salatnya juga tidak kita miliki. Jalanlah dengan wibawa, jalanlah dengan tenang. Kalau sekarang mungkin kita diberikan kemudahan, kita tinggal duduk saja, yang ngebut motornya saja begitu ya. Salat sunnah sebagai pemanasan dan menyempurnakan sunnah-sunnah salat. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini mungkin beberapa hal yang mudah-mudahan jadi reminder bagi saya khususnya dan bagi kita semua, sehingga apa yang kita sampaikan ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat, melahirkan hati yang khusyuk, kemudian melahirkan jiwa yang qanaah, dan akhirnya doa-doa kita dijabah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah Ustaz atas materi yang disampaikan, sungguh sangat menginspirasi kita semua dan tentu saja lengkap dari
makna dan definisi khusyuk tadi Ustaz di awal mengambil dari beberapa ayat Al-Quran, bahwa beberapa definisi dari beberapa ayat Al-Quran, ada 7 ayat kalau tidak salah, dan ditarik kesimpulan bahwa khusyuk itu adalah hadirnya hati dengan kerendahan, ketawaduan, dan ketakutan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, disertai ketenangan seluruh anggota tubuh. Dan tadi juga disampaikan kenapa alasannya harus khusyuk, dan juga bagaimana diberikan tips Ustaz, doa yang dicontohkan oleh Nabi agar kita terhindar dari keburukan. Salah satunya adalah dari hati yang tidak khusyuk. Dan ternyata khusyuk itu berat, dan juga Ustaz telah sampaikan tadi teladan kekhusyuan dari Rasulullah dan para sahabat. Dan juga setelah kita mendengar dari awal, ternyata introspeksi diri saya pribadi sulit untuk mengatakan optimis saya selama ini sholat khusyuk Ustaz, ternyata sulit sekali. Ternyata sepertinya mungkin jauh selama ini ibadah dari kekhusyukan sholat itu sendiri. Namun tadi Ustaz sampaikan satu slide, satu keterangan yang alhamdulillah cukup memberikan sebuah motivasi dan menghibur dari tingkatan-tingkatan khusyuk Ustaz tadi sampaikan. Alhamdulillah, semoga kita semua masuk kepada minimal dari dari golongan yang mukaffar tadi Ustaz sampaikan. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita juga terus untuk meningkatkan optimalisasi barangkali mujahadah dalam berusaha payah untuk khusyuk dalam sholat. Dan Ustaz sepertinya bahasan khusyuk ini tidak selesai sampai di sini seperti Ustaz tadi. Memang di akhir tadi Ustaz sampaikan kiat-kiat agar kita khusyuk. Kami berharap, Ustaz, saya pribadi berharap bagaimana nanti di pertemuan yang akan datang, setelah kita diberikan sebuah wawasan oleh Ustaz untuk mengevaluasi diri kita tentang makna kekhusyukan itu sendiri. Tentu saat ini kita dapat mengevaluasi sejauh mana sholat kita dan bagaimana agar tip-tip kita ke depan, technically barangkali ya Ustaz ya, agar kita tuh terhindar dari ketidakhusyuan dan hakikatnya kita terhindar dari sholat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan kajian ini tentu saja masuk ke dalam ranah ma'rifatullah menurut saja, bagaimana kita betul-betul sholat itu penuh dengan kekhusyuan dan penuh dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Namun memang tidak lepas dari fikih ternyata. Tadi saya sampaikan semua itu harus dari awal, dari wudu, dan bagaimana kita persiapan agar sholat itu khusyuk, dan bagaimana di dalam sebelum proses pelaksanaan sholat kita menghindari hal-hal yang berpotensi memunculkan ketidakhusyuan dalam sholat. Jadi ternyata sangat kompleks sekali Ustaz. Nanti di pertemuan yang akan datang mungkin temanya dilanjutkan barangkali Ustaz. Mohon izin agar dilangsungkan lebih detail lagi bagaimana teknis-teknis kita. Karena sholat ini kita lakukan setiap hari gitu. Dan idealnya kan kalau kita melakukan hal yang sama itu semakin lama semakin jago ya Ustaz ya. Semakin senior gitu ya, semakin master dalam bidang tertentu gitu ya. Expert lah gitu ya. Tapi ternyata tidak bisa Ustaz. Jadi konsultan sholat gitu ya. Tidak ada ternyata konsultan sholat gitu ya. Bagaimana sholat kita agak berat melaksanakannya itu Ustaz. Jadi di pertemuan akan datang insya Allah kita bahas lagi Ustaz ya, semakin dalam lagi bagaimana kita terhindar dari ketidakhusyuan dalam sholat dan minimal mendekatilah, karena berat untuk kita bersama seperti Nabi. Jangankan Nabi lah, dekat guru saya juga saya jauh sekali, Masya Allah. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Cuman Ustaz mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan, namun memang ini waktu yang tidak mencukupi. Ini pertanyaan insya Allah akan saya catat karena kita sudah di 21.30 dan insya Allah kita besok akan beraktivitas kembali. Jangan sampai juga nanti mungkin yang biasa tahajudnya kesiangan ya. Dan hari Senin kita mulai beraktivitas kembali, bekerja seperti biasa. Tadi juga Ustaz memang ada satu pertanyaan dari saya yang ingin saya tanyakan. Tadi kan Ustaz menyampaikan bahwa optimalisasi dalam persiapan sholat agar sholat tidak khusyuk. Kalau lapar jangan sampai lapar. Kalau buang hajat terjadi. Tapi kalau lagi rapat, kumaha tahu Ustaz? Nanti dijawab barangkali pertemuan yang akan datang. Menuju rapatan biasanya Ustaz, pas adan liren heula rapatna, begitu adan selesai rapat dilanjut lagi gitu. Gitu. Nanti dibahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, sekali saya mohon maaf kepada para jamaah sekalian.
mohon izin untuk tidak menyediakan sesi pertanyaan. Insya Allah akan dibahas, disediakan pada pertemuan selanjutnya bersama Ustaz Ihsan Jundullah. Sekali lagi Ustaz, terima kasih atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk bisa dapat memudah memahami dan mengamalkannya. Izin Ustaz sebelum ditutup untuk memimpin doa singkat untuk kita semua. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazdah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mengucapkan terima kasih pada guru kita Ustaz Ihsan Jundullah telah menyampaikan materi, wawasan, ilmu untuk kita semua pada malam hari ini. Juga para jamaah sekalian, hatur nuhun atas kehadirannya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini menjadi wasilah bertambahnya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bermujahadah melalui ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Mari kita fokus untuk senantiasa berupaya agar sholat kita tidak hanya sholat yang kewajiban yang formalitas kita laksanakan dalam kehidupan, tapi kita perhatikan juga bagaimana kehusyuan kita dalam sholat. Semoga Allah jadikan sholat yang kita laksanakan menjadi wasilah untuk mendapatkan surga Allah, dan tentunya juga menjadi penolong dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga mohon maaf jika pertanyaan tidak dibahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah akan saya catat dan kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian, sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Ustadz, Pak Sami-sami, Andri. mangga, sehat-sehat sadayana. Amin. Sami-sami. Amin. Ustaz, jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.